Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Subianto dari kelas B5 ASR NIM 18202100052. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi selain digunakan sebagai alat manajemen untuk mendapat informasi, menganalisis, dan memutuskan, juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah didelegasikan manajemen kepada level-level manajemen di bawahnya dan karyawan pelaksana. Pertanggungjawaban tersebut akan berjalan lancar dengan bantuan suatu sistem yang memungkinkan setiap karyawan mencatat dan mendokumentasikan seluruh kejadian dan transaksi yang terjadi dengan sistematis, teratur, baku, dan mudah. Sistem informasi akuntansi sendiri merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah dan data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem yang merupakan satu kesatuan sistem bisnis proses yang saling terkait antara satu sama lain. Sistemlah yang akan mengolah data yang di-entry menjadi satu laporan yang sesuai dengan kehendak manajemen kapanpun dan dalam kondisi apapun. Suatu sistem informasi yang integrated akan menopang suatu business proses. Sistem informasi yang integrated tersebut haruslah dimulai dari sistem kecil yang mencakup suatu kegiatan tertentu, misalnya sistem informasi akuntansi ini sendiri. Fungsi dari sistem informasi akuntansi yaitu pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Perusahaan agar dapat tetap eksis, perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi, seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi, dan penjualan. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan yang sama pentingnya dari sistem informasi akuntansi ini adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Yang terakhir, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Salah satu tanggung jawab penting yaitu keharusannya memberi informasi kepada pemakai yang berada di luar perusahaan atau stakeholder yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analisis keuangan, asosiasi industri, atau bahkan publik secara umum. Yang selanjutnya, tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan pokok dari diselenggarakannya ini adalah terciptanya pengendalian intern yang melembaga menjadi suatu budaya manajemen yang sehat. Selain itu, sistem akuntansi ini juga bermaksud untuk yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan kegiatan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan pengendalian terhadap seluruh aspek perusahaan. Yang terakhir, kelompok pemakai sistem informasi akuntansi. Kelompok pemakai sistem informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok internal dan eksternal. Kelompok pemakai eksternal meliputi pemegang saham, investor, kreditur, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan pesaing. Sedangkan kelompok pemakai internal meliputi para manajemen dan manajemen seperti karyawan di perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.